Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami berkelompok akan membawakan penjelasan tentang kentang untuk ujian praktek PKWU tahun 2022. Tapi sebelumnya saya ada pantun dulu. Pergi ke kolam lihat ikan, pergi ke taman lihat binatang. Selamat menonton, selamat menyaksikan dari kami kelompok kentang. Halo Bu, perkenalkan, nama saya Yeskiel Kristianto Polisi Tompul, saya absen 34, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah kentang dan tentang bagaimana kentang itu dapat masuk ke Indonesia. Nah, jadi pada awal mulanya itu, kentang pertama kali ditemukan di Amerika Selatan, tepatnya di Danau Titicaca yang berada di daerah pegunungan Aves. Lalu dari situ, kentang akan tersebar ke negara-negara sekitarnya, seperti Kolombia, Chile, Peru, dan Bolivia. Nah, lalu pada awal abad ke-16, negara Spanyol akan melakukan perdagangan ke benua Amerika, sehingga mereka membawa kentang yang dari benua Amerika ke benua Eropa. Nah, dan setelah itu mereka akan menyebarluaskan kentang ke seluruh benua Eropa, terutama ke benua Eropa yang terdapat banyak salju. Nah, efeknya adalah pada pertengahan abad ke-16, itu negara Portugal akan melakukan perdagangan ke Indonesia. Dan mereka juga akan membawa kentang yang pada saat itu sudah tersebar luas di benua Eropa. Nah, jadi pada abad ke-17, kentang itu sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan dapat mudah ditemukan di daerah seperti Bandung, Aceh, Palembang, dan lain-lain. Nah, sekian sejarah singkat dari kentang dan bagaimana kentang masuk ke Indonesia. Berikutnya ada karakteristik dari kentang. Perkenalkan, nama saya Raswar Sidik, absen 26. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kentang. Pertama-tama, siapa sih yang nggak tahu kentang goreng, donat kentang, sup kentang, keripik kentang, apalagi perkedel. Namun, tahukah kita dengan tanaman kentang itu sendiri? Untuk daerah tropis seperti Indonesia, kentang cocok ditanam di dataran tinggi dan mempunyai iklim yang sejuk. Tanaman kentang bersifat menjalar. Batangnya berbentuk segi empat yang panjangnya sekitar 50-120 cm dan tidak berkayu. Batang dan daun dari kentang berwarna hijau kemerah-merahan atau berwarna ungu. Kentang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi sehingga bisa menjadi bagian dari makanan pokok. Saya Karen Hapuk Felicia, nomor absen 20. Manfaat kentang dalam kesehatan khusus di masa pandemi COVID-19. Kentang dalam masa pandemi ini memiliki beragam manfaat. Tentunya sebagai sumber energi dan zat gizi, kentang itu akan membantu menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan fungsi saraf maupun otak, yang sangat bagus untuk menjaga keseimbangan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kentang ini akan juga memiliki manfaat yang sangat baik apabila diolah dengan cara yang baik juga, yaitu dengan dikukus. Karena apabila kentang dikukus, kentang akan lebih sedikit kehilangan zat gizinya daripada dengan cara digoreng ataupun direbus. Kita masuk ke dampak dari konsumsi kentang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudan dari 12 IPA 2. Kan kita sudah membahas soal manfaat dari kentang. Tentunya ada manfaat, ada dampak. Jadi kali ini saya menyebutkan beberapa dampak dari mengkonsumsi kentang secara berlebihan. Yang pertama, kalau kita kenal ada istilahnya kentang goreng atau french fries. Kalau kita makannya terlalu banyak, itu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya adalah jantung, kolesterol, dan lain-lain. Yang kedua itu kentang juga dapat menambah berat badan pengonsumsinya. Kenapa? Karena kandungan lemak yang banyak, dan jika kalau banyak dikonsumsi maka akan ada penumpukan karbohidrat di sana. Yang terakhir, kentang juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Kenapa itu? Karena sama seperti sebelumnya, karbohidrat pada kentang itu sangat banyak, jadi harus dimakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan porsi yang kita perlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raja Nandro Surito dari 12 MIPA 2, absen 25.
Contoh makanan pertama adalah perkedel. Perkedel adalah semacam gorengan yang berjenis yang berbahan dasar kentang tubuh. Makanan ini pertama diperkenalkan oleh Belanda dengan makanan yang serupa yang bernama fritadeli, yang berarti makanan sejenis kroket kentang yang digoreng. Selanjutnya adalah French fries. French fries adalah makanan olahan kentang yang diiris tipis-tipis lalu digoreng dengan teknik deep frying. Makanan ini berasal dari Belgia dan biasanya sering ditemukan di makanan-makanan cepat saji. Selanjutnya adalah keripik kentang. Keripik kentang adalah makanan populer yang sangat populer belakangan ini karena rasa yang enak dan packagingnya yang menarik. Saya Muhammad Davi Putaradian dari 1292 absen 23. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat tentang kentang. Pak, nanya Pak soal kentang Pak. Apa yang Bapak tahu soal kentang? Kalau soal kentang kan vitamin, Ya, makanan yang paling bergizi. ya. Makanya ini kalau beli ini itu kalau di pasar-pasar mahal sekali. Oh, Ya, mahal ini nih. Kalau 1 kilo ini bisa nyampe 30.000. oh. Ya, pasar Klender. Kalau beli di daerah sana nggak ada. Kalau ini belinya harus di pasar paling itu. Klender di apa namanya itu di Dinas. Ini mahal. Dulu yang dulu tapi sekarang udah mahal kalau yang kentang ini. Kalau olahan kentang Bapak tahu apa? Kalau olahan kentang lapornya bapak kurang tahu. Nggak tahu ada di mana. Biasanya bahan makanan kentang apa? Olahan kentang ini kadang buat terigu bisa, buat aci bisa, ya segala macam lah bisa lah ini. Buat bikin kerupuk itu apa namanya citato bisa, kayak apa namanya itu posisi kayak apa namanya itu siku bisa ini, bisa dibikin. Makasih ya Pak. Ya. Ya, sekarang ada masyarakat yang kedua. Ayo kita tanya. Jangan background motor. Isi mau nanya soal kentang. Kenapa? Apa yang ibu tahu soal kentang? Kentang bisa diolah untuk makanan, untuk jajanan, makanan yang paling banyak. Iya, yang paling banyak makanan. Soal makanan olahannya tahu nggak? Olahan dari kentang. Iya. Bisa untuk itu potato chips, french fries, kroket, dadar kentang, sup. Ya. Makasih ya Bu atas jawabannya. Itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Tapi sebelum kita akhiri, saya ada pantun dulu nih. Badan gemuk, banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bawa manfaat.